Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada pertemuan mata kuliah pengantar sistem informasi yang mana diaku oleh sendirinya Bapak Tri Suratno, Eskom, Mkom. Kemudian adapun tujuan saya mempresentasikan hari ini adalah mengenai tentang hardware pada komputer. Namun kami tidak membahas sepenuhnya tentang hardware pada komputer. Kami memilih sedikit membahas tentang sistem pada komputer, lalu perangkat peripheral pada perangkat komputer tersebut. Sebaiknya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Febri Heransah, NIM F1E1221955. Kemudian rekan saya Anang Prahari Fernando F1E1222133. Adapun tujuan belajar yang akan kita gapai setelah saya mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3, yang pertama itu kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis utama dan kegunaan dari sistem komputer tersebut, yang mana memiliki 3 subsistem. Yang pertama adalah sistem mikrokomputer, kemudian sistem skala menengah, dan sistem mainframe pada komputer. Kemudian kita dapat menyebutkan garis besar teknologi, yaitu teknologi input, output, maupun penyimpanan. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh komponen dan fungsi pada sistem komputer itu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama. Sebelumnya, apakah kita sudah pernah mengenal dengan yang namanya dengan sistem pada komputer? Baik, saat ini komputer tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan kemampuan komputasinya. Perkembangan hardware dan software sangat pesat, dan perubahan kebutuhan pemakai terus mendorong munculnya model komputer yang baru. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembang teknologi itu. Alasan perkembangan teknologi itu antara lain adalah salah satunya adalah dari manusia itu sendiri. Karena manusia memiliki sifat yang tidak memiliki kepuasan terhadap apa yang ia ciptakan. Karena itulah mereka berekspek akan menciptakan hal-hal baru yang akan memuaskan mereka. Adapun subsistem yang saya paparkan tadi yaitu adalah sistem mikrokomputer dan sistem skala menengah serta sistem mainframe. Bagaimana dengan sistem mikrokomputer tersebut? Baik, di dalam teknologi informasi, selama ini masih ada 3 sistem yang ada pada komputer. Yang pertama itu sistem mikrokomputer, kemudian skala menengah, kemudian mainframe. Bagaimana dengan sistem mikrokomputer ini? Sistem mikrokomputer ini sejatinya awalnya dikembangkan pada tahun 1974. Pada saat itu dipasarkan maksud saya, sistem mikrokomputer ini dikembangkan pada tahun 1971. Pada saat itu dipasarkan pada tahun 1974, yang mana harga pasarnya itu diobrol dengan harga sekitar 44,4 US dollar. Sistem mikrokomputer ini adalah sistem skala yang tinggi pada zamannya, eh, bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Jadi, ia dapat menjalankan aplikasi-aplikasi bisnis pada zaman itu dan bisa menjadi komputer individual maupun komputer untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan sistem mikrokomputer tersebut terbagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya komputer mikro yang menggunakan jaringan dan komputer terminal. Komputer jaringan yang seperti yang saya katakan tadi adalah komputer yang digunakan oleh pihak administrasi, pegawai bank, pegawai negeri, dan guru, serta lain-lainnya. Dan ada yang namanya terminal. Terminal yang dimaksud di sini adalah tempat lalu lalang yang mana kita terjadi pemindahan data ketika kita di dalam satu komputer, maka kita bisa mengirimkan data tersebut kepada komputer yang lain. Dapat kita baca di sini dimaknai dengan tempat terjadinya lalu lintas data yang terjadi dari satu personal PC menuju personal komputer lainnya.
AI ini berperan sebagai server dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian kita kembali lagi kepada teknologi informasi yang mana ada namanya sistem skala menengah. Bagaimana dengan gambar sistem skala menengah tersebut? Di sini bisa kita lihat pada gambar satu itu adalah sistem mikrokomputer dan pada gambar dua adalah sistem skala menengah. Sistem skala menengah adalah komputer jaringan yang dapat menjalankan semua aplikasi bisnis dan maupun pelanggan. Sistem skala menengah ini sudah bisa kita temui pada usia kelahiran dari tahun 2000 hingga sekarang karena di sini bisa kita temukan di pegawai di pihak administrasi dan kompetisi individual bagi pelaku bisnis maupun tidak pelaku bisnis atau yang dinamakan dengan pelanggan. Berbeda dengan komputer yang di sebelahnya, yaitu komputer mainframe, harga jual sistem skala menengah ini jauh lebih murah daripada sistem mainframe dan perawatannya juga tidak terlalu sulit. Maksud dari perawatan di sini adalah ketika terjadi bug pada komputer tersebut, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk memperbaiki bug dari komputer tersebut. Yang ketiga adalah sistem mainframe. Sistem mainframe ini sendirinya adalah sistem komputer yang kelas tinggi dari berbentuknya itu seperti kulkas yang berisikan prosesor di dalamnya. Prosesor tentunya yaitu berspesifikasi tingkat dewa yang mana bisa bisa penyimpanan itu sekitar puluhan bahkan ratusan terabyte dan juga komputer ini bisa menjalankan puluhan bahkan ratusan pengerjaan dalam waktu hanya 1 detik. Jadi pihak-pihak yang seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu memilih lebih memakai atau menggunakan sistem mikrokomputer sendirinya. Karena hal ini dapat mempermudah pengerjaan mereka karena kinerja dari sistem mainframe tersebut juga bisa mendukung pihak operasional Shopee tersebut. Berbeda jika dengan bisnis kita hanya bisnis kelas bawah, maka hendaknya kita menggunakan sistem skala menengah karena harga dan itunya juga balance. Jika kita memiliki usaha yang tidak terlalu sepadan dengan ShopeePay dan kita menggunakan sistem mainframe, tentunya itu akan eh, membuat biaya pengeluaran kita lebih besar ketimbang biaya yang akan kita untungkan. Karena harga dari sistem mainframe tersebut eh, bisa kisaran sekitar 66,6 juta dolar Amerika. Kemudian kita masuk pada sistem komputer. Konsep pada sistem komputer yang mana ada yang nama input dan output. Input, pemrosesan, dan output. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain. Jadi maksudnya di sini ketika kita menginput data tentunya dari komputer melakukan sebuah proses, dari proses itu maka terjadilah output. Karena hal ini saling berkaitan tadi dan saling berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Adapun yang dinamakan input bisa kita lihat di sini. Input adalah perangkat masukan yang dipasang untuk komputer atau laptop sesuai dengan portnya masing-masing dan berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer Anda. Jadi singkatnya input adalah memasukkan data atau perintah ke dalam komputer maupun laptop sesuai dengan port masing-masing. Kemudian ada yang namanya pemrosesan. Pemrosesan ini biasanya di bahasa komputernya yaitu CPU
CPU itu kepanjangannya Central Processing Unit, adalah komponen pemrosesan utama dari sistem komputer. Juga perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima, melaksanakan, da- da- dan data dari perangkat lunak. CPU itu kerjanya adalah memproses. Kemudian dari proses itu keluarlah yang namanya output. Apa yang dinamakan output tersebut? Output artinya pengeluaran, yaitu perangkat atau device yang berfungsi untuk menampilkan hasil memperlihatkan penghasil dari pemrosesan tadi. Jadi ketika kita menginput data, kemudian data itu diproses oleh komputer kita, lalu dari komputer kita itu menghasilkan hasil dari proses tersebut, lalu ditampilkan, maka itu yang dinamakan output. Bagaimana kita menganalogikannya dengan kegiatan proses belajar mengajar kita? Ketika Anda ingin memasuki kelas mata kuliah sistem pengantar sistem informasi, hal yang pertama Anda lakukan adalah memiliki niat, lalu masuk kelas, lalu duduk di kelas. Maka kegiatan itu disebut dengan input. Bagaimana dengan pemrosesannya? Pemrosesannya adalah ketika Anda mendengarkan presentasi saya, lalu memiliki lalu Anda mencernanya dan dapat memahaminya, maka itu dinamakan dengan proses CPU. Kemudian bagaimana dengan output? Output adalah ketika Anda keluar dari ruangan kelas dan Anda eh, dan Anda bisa dan Anda maksud memiliki ke mendapatkan ilmu yang saya berikan, maka hasil dari proses tadi itulah yang dinamakan output. Adapun perangkat input dan output antara lain yaitu perangkat input itu seperti mouse dan keyboard, dan output seperti printer dan speaker. Lalu timbul pertanyaan di sini, mengapa kamera termasuk perangkat input dan output? Sebentar. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan di sini, mengapa kamera termasuk perangkat input dan output? Jawabannya adalah kamera dapat dianggap sebagai perangkat input dan output karena tergantung dari cara pemakaiannya dalam sistem komputer. Sebagai perangkat input, kamera digunakan untuk mengambil gambar, lalu me- lalu mengambil gambar dan video, lalu masukkannya ke dalam komputer. Kemudian, mengapa kamera juga termasuk pada perangkat output? Kamera itu ketika Anda mengambil gambar, lalu dari kamera tersebut menampilkan hasil dari gambar Anda. Jadi, hasil dari gambar Anda itu adalah yang dinamakan dengan output itu sendiri. Mengenai tentang periferal pada komputer. Apa yang dimaksud dengan periferal? Perangkat periferal, perangkat tambahan, perangkat sampingan, atau perangkat saja adalah perangkat keras yang dihubungkan ke dalam komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Sebuah komputer hanyalah kotak pemrosesan berkekuatan tinggi tanpa adanya periferal. Jadi periferal adalah suatu alat yang membantu komputer untuk menjalankan tugasnya. Seperti mouse, yaitu kita dapat menggerakkan ini seperti ini. Lalu keyboard yaitu untuk tempat mengetik bagi kita sendiri. Bagaimana dengan teknologi input dan output itu sendiri? Baik, teknologi input itu saya ambil 3 contohnya, yaitu alat penunjuk, yang kedua adalah komputasi berbasis pena, kemudian sistem pengenal suara. Alat penunjuk ini bisa kita lihat seperti keyboard dan mouse. Jadi alat penunjuk adalah perangkat yang digunakan untuk memindahkan unsur pada layar komputer. Contohnya adalah mouse dan keyboard. Jadi ketika kita mengklik bagian kiri pada mouse, maka itu akan
terjadi proses input pada data itu sendiri. Kemudian komputasi berbasis pena. Hal ini sering kita lihat pada proses belajar mengajar yang mana menggunakan papan keyboard atau Zoom. Maka ketika itu adalah pena yang dimaksud ini adalah bukan pena yang kita gunakan yang mana masih menggunakan tinta. Itu bukan, tapi ini adalah pena elektronik yang mana dapat merekam pergerakan dari pena tersebut lalu di-outputkan pada layar komputer Anda. Kemudian ada yang namanya sistem pengenal suara. Anda ini tidak tidak sudah sering kita temukan pada WA maupun fitur Google, di mana fitur Google itu sudah menggunakan eh, sistem yang berbasis voice note untuk menghasilkan apa yang akan kita cari hanya melalui dengan suara. Kemudian ada namanya teknologi output, yaitu seperti output video dan output tercetak. Output video itu seperti eh, output video adalah jenis output yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa gambar atau video pada layar monitor atau proyektor. Jadi ketika seseorang ingin presentasi, maka kita membutuhkan proyektor untuk menampilkan hasil dari presentasi kita. Sepertinya layaknya Zoom ini, ketika saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, maka dari layar Anda terdapat output video yang mana itu terpampang muka saya hmm, dan layar pada kamera saya. Kemudian ada output tercetak. Kita seringkali memiliki tugas yang mana itu seperti ngeprint dan fotokopi dan lain-lainnya. Output tercetak ini adalah adalah jenis output yang digunakan untuk mencetak informasi yang dihasilkan oleh komputer. Contohnya yaitu printer. Kita ngeprint, lalu dari hasil print itu kita cetak menggunakan output printer. Dari output printer maka akan menghasilkan eh, berupa hard file yang mana itu berbentuk kertas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada masalah eh, presentasi kelompok 3. Jika Anda ingin bertanya, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like aja, nggak usah subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.